Berapakah jumlah Tuhan itu? Jumlah Tuhan adalah satu, ya, karena disebut dengan Ehad. Ehad itu satu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat satu tetapi bisa jamak. Lah ini kan bingung saudara, ya kan? Satu kok jamak? Nah, saya kasih tahu ya, kata jamak di sini tidak dalam wujud numerik. Beda dengan yahid. Yahid itu satu, tapi satunya bentuk numerik. Saya di sini, di situ ada Pak Andre, di sini ada Afram, ya, di situ ada Ibu Andini, itu sudah 3. Itu bentuk numerik, saudara. Dan beda-beda. Tapi kalau ehad itu satu pribadi, tetapi bisa jamak, bisa banyak. Nah, penerangannya bagaimana? Penerangannya seperti ini. Yang pertama adalah Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu bisa dilihat mata atau tidak? Enggak bisa dilihat. Saya ingin menerangkan ini pelan-pelan, saya berharap saudara bisa paham. Ya, untuk menerangkan ini very easy, sangat gampang, sangat simple, saudara. Bapak Yahweh itu nggak bisa dilihat, ya. Nah, Bapak Yahweh itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, kalau Tuhan yang Maha Kuasa, bisa nggak Dia menjadi sejuta fenomena? Mudah sekali, wong Maha Kuasa kok. Mau 1 miliar fenomena pun bisa. Tapi apakah dengan sejuta fenomena itu berarti ada sejuta pribadi? Tidak. Lah kalau kayak gitu berarti kalah dong sama Sun Gokong. Sun Gokong tuh rek berantem dikeroyok orang 100, dia bisa menggandakan diri jadi 100. Apakah berarti itu ada pribadi-pribadi yang lain? Ya tidak. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Dengan kemahakuasaannya Bapak Yahweh, tadi saudara mengatakan bisa jadi sejuta fenomena, sejuta bentuk, bisa. Sekarang bisa nggak dengan kemahakuasaannya Dia berdialog dengan fenomenanya sendiri? Bisa. Bagus. Karena Dia Maha Kuasa. Kalau saudara bilang tidak bisa, ya nggak Maha Kuasa Tuhan kita. Paham Bapak Ibu? Nah, lalu apanya yang susah kalau begitu? Yahweh Ehad, Yahweh satu-satunya. Saya ambil sebuah fakta. Yahweh yang tidak kelihatan bisa dilihat oleh bangsa Israel ketika dia berjalan keluar dari Mesir menuju ke padang gurun. Bangsa Israel itu dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Nggak perlu kasih ayat-ayatnya ya, kelamaan nanti saudara. Nanti isinya baca-baca melulu. Sekarang apa yang saya sampaikan ini semua dari kitab suci. Ya, jadi nggak usah baca-baca kelamaan. Percaya saja bahwa apa yang saya katakan itu mesti benar. Jadi bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka ini dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Nah, siapakah tiang awan dan tiang api itu? Ya Bapak Yahweh. Itu fenomena Bapak Yahweh yang tidak kelihatan, bisa kelihatan. Tapi wujudnya tiang awan dan tiang api. Nah, ini yang saya sebut dengan fenomena, saudara-saudara. Kalau siang, wah itu cahayanya, awannya itu tinggi sekali seperti payung. Sehingga bangsa Israel itu tidak kepanasan. Karena di padang gurun kan panas terik ya. Kemudian kalau sudah sore, itu tiang awan dan tiang api tadi, tiang awan tadi
tiba-tiba berubah wujud menjadi memerah, saudara. Memerah, makin lama semakin merah, semakin gelap, semakin berwarna kuning. Kalau sudah gelap seperti ini, cahayanya itu seperti lampu jalanan, saudara. Terangnya luar biasa. Seluruh areal perkemahan bangsa Israel itu terang benderang, plus diberi kehangatan dengan api. Hebat ya? Harusnya kita kagum ya kalau kita jadi orang Israel di situ ya. Tapi karena sering kita melihatnya sehingga dianggap biasa saja. Tapi seharusnya kita kagum, saudara-saudara. Karena apa? Karena dia menaungi kita, menuntun kita. Itu fenomena yang pertama. Sekarang fenomena yang kedua. Nah, kalau kita lihat fenomena yang kedua adalah ketika dia memperkenalkan diri kepada Moshe. Ingat, Moshe diperkenalkan Bapak Yahweh dalam wujud semak duri yang terbakar. Ada api maksudnya, tapi semaknya nggak kebakar, saudara. Sehingga Moshe bingung, ini kok nggak kebakar? Apakah yang saya lihat ini? Lalu Moshe tanya, siapakah engkau? Lalu di dalam kitab Shemot pasal 3 ayat 14 dikatakan, Ehyeh Asher Ehyeh. Itu dalam terjemahan lain dikatakan, aku adalah aku. Nah itu terjemahannya agak kurang tepat, saudara. Ya, Ehyeh Asher Ehyeh itu artinya aku ada yang aku ada. Kalau kalau terjemahannya itu aku adalah aku, berarti ani wa ani. Ya, Bapak Ibu, jadi beda. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa Bapak Yahweh memperkenalkan diri kepada Moshe berupa api yang terbakar? Karena Moshe itu dulu waktu di Mesir menyembah dewa api, sehingga pada waktu dia melihat api itu dia lihat, wow, ini dewa saya. Bisa ngerti, saudara? Lalu disitulah Bapak Yahweh memperkenalkan diri di ayat 15. Nah, ayat 15 ini tidak atau jarang dibaca oleh bapak-bapak pendeta, mesti berhenti ayat 14. Ya tidak akan ketemu namanya, saudara. Karena namanya itu munculnya di ayat 15, yaitu Yahweh. Sebutan yang turun-temurun sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, selama-lamanya itu berapa tahun? Ya selamanya, saudara. Nah itu yang kedua ya. Bapak Yahweh memperkenalkan diri kepada Moshe berupa api yang menyala-nyala. Tapi berbeda lagi dengan orang Majus, saudara. Kenapa orang Majus ini kok Tuhan memperkenalkan diri melalui bintang? Karena orang Majus itu adalah pemuja dewa bintang yang bernama Dewa Ahura Mazda. Dia punya kepercayaan namanya Zoroaster. Dengan kitabnya namanya kitab Zarathustra. Nah, ketika orang Majus itu melihat bintang, dia pun berkata, wow, ini dewa saya yang turun. Lalu ketika dia ikuti sampai ke Yerusalem, akhirnya ke Bethlehem, ternyata Yesua, saudara. Apakah Moshe dan orang Majus itu kembali kepada kepercayaan mereka yang lama? Tidak, karena mereka sudah melihat wujudnya. Beda dengan orang-orang Kristen zaman sekarang. Wes diomongi bolak-balik ya tetap saja campur-campur, saudara. Itu yang kedua. Fenomena Bapak Yahweh dalam wujud api.
sekarang yang ketiga. Nah, kalau saudara membaca, ada sebuah kisah yaitu tentang punggung tangan di kerajaan Belsasar. Belsasar ini raja yang sombong, raja yang merasa hebat, sehingga dia meninggikan diri. Tiba-tiba raja itu kaget karena melihat ada punggung tangan yang menulis mene mene tekel ufarsin. Wah, kaget rajanya, saudara. Pertanyaannya, itu tangan siapa? Itulah tangan Bapak Yahweh, bukan tangan genderuwo, bukan tangan setan, tapi itu tangan Bapak Yahweh. Buktinya apa yang ditulis di tembok itu terjadi dalam kehidupan raja yang sombong ini. Jadi Bapak Yahweh bisa berwujud punggung tangan ya, saudara? Bisa nggak? Oh, gampang, oh, maha kuasa kok, masa nggak bisa? Nah, sekarang yang berikutnya, ini tak pepet ke sedikit. Nah, ini tak pepet ke sekarang bentuk merpati. Wow. Jadi Bapak Yahweh bisa berwujud burung merpati ya. Itulah yang dikenal dengan Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Kemudian di waktu yang sama, di masa kehidupan Yesua dan saat Yesua bangkit kembali, Yesua berkata, aku tidak akan membiarkan engkau sebagai piatu, tetapi aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain yang sama seperti aku, yaitu Roh Kudus. Nah, dia akhirnya turun. Pada waktu turun di loteng Yerusalem, itu berwujud api. Dari fenomena-fenomena yang begitu banyak, saudara. Bahkan tadi kalau kita mau telusuri lebih banyak lagi, Bapak Yahweh juga pernah menjadi manusia di zaman perjanjian lama. Ketika ada 3 orang pemuda, Hananya, Misael, Azaria, yang dikenal dengan Sadra, Mesa, Abednego, waktu itu disuruh menyembah patung buatan Raja Nebukadnezar. 3 pemuda ini berkata, aku tidak akan menyembah patung buatan Tuanku Raja, karena Tuhanlah, Elohimlah yang akan menolong aku. Tapi seandainya tidak, perlu Tuanku Raja ketahui bahwa aku tetap tidak mau menyembah patung buatan Tuanku Raja. Ini baru iman, saudara. Lalu ketiganya dicemplungke ke dapur api perapian yang menyala-nyala. Dan raja melihat, loh, kok ada 4 orang di situ? Padahal kan yang dimasukkan cuma 3. Lalu satunya siapa kok bisa jalan bareng-bareng di dalam api perapian yang menyala-nyala? Bahkan kitab suci katakan dipanaskan berapa kali lipat? 7 kali lipat. Itu saya bayangkan tuh api las, saudara. Pernah kena api las? Saya pernah ngelas, ya. Itu lasnya itu meledak, tas gitu ya. Itu muncrat nempel di tangan, waduh panasnya minta ampun. Tapi itu 3 orang dimasukkan ke situ tidak terbakar, sehelai rambut pun tidak. Pertanyaannya, siapakah sosok manusia yang bersama 3 orang itu? Tidak lain adalah Bapak Yahweh sendiri. Jadi Bapak Yahweh juga pernah menjadi manusia, cuman bedanya ketika dia menjadi manusia 2000 tahun yang lalu, itu tidak dalam bentuk fenomena mak jelenggunuk jadi manusia, bukan. Tetapi dia menjadi manusia dengan pola yang natural, alamiah. Lahir dari seorang perempuan,
kemudian dia masuk pesantren, ya, yang dikenal dengan yeshiva, kemudian juga dia mulai melayani persis seperti manusia pada umumnya, itu mewakili manusia kita semua. Jadi sampai di sini paham Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lihat dari semua fenomena-fenomena itu, maka ada 3 fenomena yang spektakuler. Dia sebut Bapa karena itu mencipta. Amin. Disebut anak atau putra. Saya lebih suka mengatakan putra daripada anak. Ya, nanti orang menafsirkan, oh itu Tuhannya kawin punya anak, itu ngawur ya. Karena anak kunci, apakah ada bapak kunci, ibu kunci? Tidak. Anak panah, apakah ada ibu panah, bapak panah? Ya tidak. Itu hanya istilah. Ya. Jadi dia menjadi manusia dan dia mati disalib. Alasannya apa? Kok dia mati disalib? Alasannya adalah karena dia mengaku sebagai Yahweh yang turun ke dalam dunia ini. Dia katakan, kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah Yahweh. Kamu akan mati dalam dosamu. Yesus juga mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi Bapa yang satu itu bisa menjadi apa saja. Paham? Dan menjadi apa saja itu bukan pribadi yang lain, pribadi Bapak Yahweh juga, saudara. Makanya kalau ada orang yang kebingungan, katanya Tuhan, kok berdoa sama Tuhan waktu Yesus di Taman Getsemani? Ya karena Anda nggak ngerti konsep ini. Ketika Yesua ada di dunia ini, dia mewakili kita manusia. Kenapa kok Yesua Yahweh jadi manusia? Saya kasih tahu saudara. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka untuk bisa berhubungan kembali dengan Bapa harus ada korban darah. Manusia harus bisa selamat kalau ada orang yang menyelamatkan, orang yang hidupnya sempurna. Tapi manusia sudah tidak ada yang sempurna, karena manusia itu keturunan Adam. Tuhan bisa nggak pakai malaikat? Bisa, tapi malaikat itu bukan manusia. Sedangkan yang harus dibayarnya yaitu manusia. Maka karena tidak ada manusia yang bisa sempurna, dan yang sempurna satu-satunya itu adalah Bapa Yahweh, maka Sang Bapa, Sang Pencipta itulah yang menjadi manusia. Sampai di sini paham? Gampang sih saudara, kenapa sulit? Ya. Nah, Yesua inilah sebagai manusia wakil kita sampai dia mati di kayu salib dalam keadaan setia dan taat kepada Bapa Yahweh. Di dunia ini tidak ada manusia yang bisa taat, tidak ada manusia yang bisa tunduk sampai titik nafas penghabisan kecuali Yeshua HaMashiach. Dan bukan itu saja, yang paling istimewa adalah Yeshua tidak pernah berbuat dosa. Dahsyat sekali saudara. Makanya Yeshua disebut sebagai Adam kedua. Adam pertama ketika dia jatuh dalam dosa dalam keadaan telanjang. Yeshua ketika disalib dia juga dalam keadaan telanjang. Ditelanjangin belejet saudara. Tidak ada satu helai benang pun yang menempel di tubuhnya.
Kalau saudara lihat gambar-gambar di luaran sana itu kan biar kelihatan sopan. Coba kalau itu dilepas kan nggak boleh beredar gambarnya saudara. Ya, tapi aslinya adalah Yesua ditelanjangin total. Itu atas dasar apa? Kemarahan setan sekaligus penggenapan Yesua itu adalah Adam kedua. Adam pertama menyerahkan kuasanya, tapi Adam kedua merebut kuasa dari setan yang sudah diserahkan oleh Adam pertama. Paham Bapak Ibu? Nah, inilah peran pertama yang disebut sebagai putra. Sekarang Bapak Yahweh juga menjadi burung merpati, itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh sendiri. Jadi kalau roh Yahweh berkuasa dalam diri manusia, maka akibatnya itu pasti dahsyat, saudara. Saudara boleh baca di dalam kitab Shoftim atau kitab Hakim-Hakim. Saudara akan menemukan banyak ayat yang bunyinya itu selalu sama. Maka berkuasalah roh Yahweh atas diri Simson. Nah, kalau sudah begitu, kalimat belakangnya mesti dahsyat, saudara. Simson mengangkat pintu gerbang, Simson mencabik-cabik mulut singa, Simson menghajar 1000 orang Filistin. Itu semua bisa terjadi karena apa? Roh Yahweh berkuasa dalam diri Simson. Amin. Jadi sekali lagi saya tekankan, bayangan-bayangan Simson seperti yang ada di luar sana ngawur, saudara. Badannya gede kayak bodybuilding, salah. Nggak ada, itu kan berarti kekuatan otot. Simson itu bukan kekuatan otot, tetapi kekuatan dari Roh Kudus. Ya, jadi kita nggak usah ikut-ikutan film atau cerita-cerita di luar sono. Simson badannya gede, hapus dari pikiran saudara. Ya, apalagi Simson Betawi itu lebih parah lagi, saudara. Ya, kekuatannya di bulu keteknya copotin. Wah, itu sih pelecehan kalau saya bilangnya. Tapi ya sudahlah, biar saja ya. Tapi yang penting sekarang kita tahu bahwa Yahweh ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Hubungan antara manusia dengan Tuhan yang terputus disambung kembali. Makanya Yesua berkata, akulah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesua juga berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup lagi walaupun dia sudah mati. Jadi kalau kita mati itu hanya mati fisiknya saja akibat dosa, tetapi roh kita akan hidup kembali dan kumpul di negeri cahaya di Shamayim. Haleluya. Nah, sekarang Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang sekarang ada di dunia ini, saudara. Dialah yang membimbing kita, menuntun kita dalam jalan kebenaran. Sehingga ketika saudara takut, saudara tinggal berkata, Roh Kudus tolong saya. Keberanian saudara akan memuncak. Ya, takut setan, panggil Roh Kudus tolong saya. Pasti saudara punya keberanian yang hebat. Amin. Pertanyaannya, benarkah saudara percaya bahwa Roh Kudus itu maha kuasa? Amin. Beranikah saudara pergi kuburan malam-malam? Nah, itu nanti dulu. Ya, iya. Ya sudahlah, pokoknya yang penting saudara percaya bahwa Roh Kudus akan memampukan kita berjalan dalam lembah kekelaman. Seperti apapun kesulitan hidup saudara, seberat apapun perekonomian saudara, selama saudara mengandalkan Roh Kudus, maka hidupmu akan terus lancar. Bahkan Tuhan bisa berkata, kau hidup 1000 tahun lagi, bisa. Ya, haleluya. Boleh beri tepuk tangan, puji Tuhan.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, teologia yang salah ini bergeser terus, saudara. Tuhan tiga pribadi, itu karangannya Tertullianus. Saya katakan itu salah. Tuhan itu satu pribadi, satu hakikat. Bukan tiga pribadi, satu hakikat, tidak. Satu pribadi, satu hakikat. Saya sudah terangkan barusan dengan mudah. Amin. Nah, teologia itu mesti diluruskan. Ehad itu satu tapi jamak. Artinya begini, saudara. Satu jamak itu bagaimana? Begini. Saya di Magelang berkata Bapak Yahweh ada di sini. Amin. Amin. Tapi orang yang di Amerika berkata Bapak Yahweh ada di sini. Orang yang di Korea berkata Bapak Yahweh ada di sini. Orang yang di Jepang pun bisa berkata Bapak Yahweh ada di sini. Lalu pertanyaannya, ada berapa Yahweh kalau begitu? Satu. Paham nggak, saudara? Gampang sih sebetulnya. Ngapain ribet mubeng-mubeng, saudara? Nah, sekali lagi, teologia ini bergeser terus. Bahkan baru-baru ini ditemukan sebuah buku sekolah yang memberikan teologia yang lebih parah lagi, saudara. Ini saya ambil dari Detik News, ya. Di sana dikatakan begini, Kemendikbud tarik buku yang keliru soal Trinitas Katolik, Kristen, Protestan. Trinitas saja sudah salah, ya. Trinitas saja sudah salah. Nah, isinya apa ini, ya? Isinya apa? Coba saya tunjukkan isinya. Nah, ini. Berikut kalimat yang salah dalam buku tersebut. Di bagian Kristen Protestan dikatakan, Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Letaknya salahnya di mana? Nama Allah juga salah, Trinitas juga salah. Ya, nanti kita lanjut, saudara, pelan-pelan. Di bagian Katolik, Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Sejak kapan Maria itu diangkat sebagai Tuhan? Nggak pernah ada, saudara. Lah, ini kan ngaco ini. Lawang nggak pernah ada kok masuk di buku sekolah. Lah, ini kan pembohongan publik namanya. Betul nggak, saudara? Ini kan ngaco turnamen, ya. Makanya diluruskan. Ya, saya bersyukurlah kalau Mendikbud kita bisa mengoreksinya. Sekarang kita akan lanjut yang berikutnya. Tadi saya katakan Allah itu juga salah. Perhatikan, ini adalah kitab suci berbahasa Arab. Ini kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Ya. Dan di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Arab itu tertulis kata Allah. Ini yang kecil ini, ya. Alif lam lam ha, itu Allah, atau membacanya Allah, saudara. Sekali lagi, ini adalah Alkitab bahasa Arab, ya. Ini, yang ini, ya. Kalau yang mantan-mantan pasti tahu, ya. Tahu, ya, ini alif lam lam kha ini. Alif lam lam kha ini Allah, ya. Allah, gitu, ya. Nah, sekarang ayo kita main-main dengan kalimat ini, saudara-saudara. Nah, ini, ya. Ini yang pertama, saudara lihat di bagian kiri, ya. Kata Allah kan begini tadi tuh, ya. Sekarang diwalik, dipelintir, ya, diputer.
Jadinya begini, betul nggak? Ini saya uji coba loh, tak putar gini bener apa ora? Ternyata betul ya. Diputar, ini diputar ya. Kemudian setelah diputar lalu kita pisah-pisahkan. Jadi 3 huruf ya. Bentuknya jadi seperti ini dan seperti ini. Lalu kalau digambarkan dengan huruf Ibrani jadi apa ini? Shin, tet, nun. Oh. Ini nunnya nun akhir, saudara. Ya, nun sofit namanya. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah ini sebuah kebetulan? Tidak, saudara. Nah, kitab suci kita tidak pernah memakai kata iblis. Ya, kita sering lihat ya, Alkitab terjemahan LAI itu kan pakai iblis ya, iblis gitu ya. Enggak ada kata iblis itu. Iblis itu adalah kalimat yang diambil dari bahasa Arab, khususnya dari 3 surat. Surat Al-Hijr, surat Ar-Rahman, dan surat Asy-Syad. Ya, tiga kitab itu, saudara. Nah, iblis itu adalah makhluk yang dibuat dari api. Tetapi dalam teologi Ibrani tidak pernah ada makhluk yang dibuat dari api. Maksud enggak, saudara? Makhluk itu ciptaannya Bapak Yahweh, malaikat-malaikat yang jatuh dalam dosa, itulah yang disebut Satan. Ditulis dengan 3 huruf Shin, Tet, Nun. Nah, sekarang kita main-main lagi dengan nama Yahweh, ya. Nah, ini ya, Yahweh, Yod, He, Waw, He. Sekarang dipelintir juga, diputar balik seperti pola tadi. Ya, setelah dipelintir kemudian dijungkir balikkan jadi seperti ini. Setelah dijungkir balikkan, nah lalu dipres, ditekan. Setelah ditekan diberi warna yang sama. Perhatikan kaligrafi yang ada di sampingnya. Sama atau tidak? Sama. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Tidak, saudara. Nanti orang bilang, oh Pak Lukas nggatok ke. Saya katakan ini dunia alam roh loh. Sekarang kalau orang yang ngomong gatok ke, ayo coba gatok ke nama Yahweh dengan setan, nggak akan ketemu, saudara. Nggak akan ketemu. Artinya apa? Kalau saudara memanggil nama sesembahan kita di kitab suci berbahasa Arab, itu sama saja menjungkir balikkan nama Bapak Yahweh. Ngerti nggak Bapak Ibu? Ya, ini. Apakah ini suatu kebetulan? Baca sendiri Yesaya 42 ayat 8, Hosea 11 ayat 7. Jadi Tuhan kita itu berapa? 1 ehad, 1 pribadi, 1 hakikat. Ya, bukan 3 pribadi, 1 pribadi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dari apa yang tadi saya sampaikan, ini kesempatan yang terbaik untuk saudara yang masih ngotot, ya cocokmologi atau apa, ya karepmu, ya. Tapi bagi saudara yang mau membuka hati lebar-lebar, siapkanlah dirimu untuk rapture. I come quickly, aku datang segera. Are you ready? Yes, ya. Are you ready? Yes. Amin. Haleluya. Jadi persiapkan diri saudara. Saya memberikan materi ini, saya pikir cukup ringan sebetulnya ya. Ringan tetapi gampang dicerna, tapi juga penting. Amin. Ya, jadi jangan takut, jangan gentar. Selama kita bersama dengan Bapak Yahweh, apapun kesulitannya, sebesar apapun tantangannya, Bapak Yahweh yang akan menyelesaikannya
dengan caranya yang ajaib. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.